Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang semangat, coba diulangi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Yang tiket hari ini siapa? Yang bertugas tiket? Oke, Edwin sama Mbak Dina minta tolong dikirim doa, kemudian nanti membaca solusinya dan menyanyikan yang nasional. Semuanya ikuti ya. Ya, semuanya silakan tangannya di atas meja. Silakan Mbak. Siap doa, baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca surat Al-Fatihah. Asmaul husna wa al-husna. Silakan Mbak Dina, Mbak Edi bisa kembali ke tempatnya. Yang semangat, masa pagi-pagi besok. Baik, kira-kira tadi yang tidak masuk siapa ini? Dari Mas Rizky. Kemana Mas Rizky? Sakit ya, oh ya tadi belum izin kita doakan teman kita Mas Rizky yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya, rasa sakitnya segera sembuh dan sehat kembali. Kemudian anak-anak kalian yang di sini berarti alhamdulillah diberi nikmat tempat, nikmat maka itu yang harus kita syukuri. Gimana usah caranya? Dengan bersyukur alhamdulillahirobbilalamin bilisan, kemudian dengan memanfaatkan kesempatan sehat, nikmat sehat dan nikmat sempat ini untuk banyak belajar dan beribadah. Itu ya. Baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar di mata pelajaran IPAS ya. Ini topik perdana, topik pertama. Jadi kalian nanti di kelas 6 ada totalnya ada 6 topik yang akan kita bedah. Ini yang pertama, yaitu tentang rangka, sendi, dan otot. Inilah aktor di balik bagaimana tubuh kita bisa bergerak. Ya, kalau kalian lihat tadi, kita dari tadi mondar-mandir begini, ya, itu kenapa bisa berdiri tegak seperti ini? Coba bayangkan kalau seandainya kita tidak punya rangka, apa yang terjadi? Ya, Mas Jadi. Tidak bisa menolong badan. Terus Mas Kendi? Tubuh akan menjadi meleyot. Tubuh akan jadi meleyot, tidak bisa berdiri ya Mas juga. Letap atau meleyot. Ya mana? Tidak punya rangka. Oke, baik. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian nanti setelah belajar maka akan mengenal rangka, sendi, otot dan fungsinya dengan benar. Tadi kan sebenarnya kan udah tahu ya, Ustaz kalau tidak punya rangka berarti tidak bisa berdiri. Kayak kertas yang tadi ya, kalau diginikan tanpa ada penyangganya maka akan meleyot. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan bahwa ada beberapa fungsi tulang yang menyusun rangka tubuh kita, kemudian ada sendi dan jenis otot dengan tepat. Nah, kamu lihat Ustaz dari tadi pegang ini. Bayangkan kalau Ustaz kemudian tidak bisa, tidak punya sendi, jadi tidak bisa gerak-gerak ini. Lalu Ustaz sering meleleh di sini. Bayangkan kalau Ustaz tidak punya sendi, maka
miringnya begini, langsung gini. Ya, nggak bisa nolak ya. Itu karena kenapa? Karena sama Gusti Allah kita diberikan ada sendi sehingga bisa nolak. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, kalian nanti dituntut untuk mampu mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi, dan otot menjalankan fungsinya dengan percaya diri. Gimana kan maksudnya? Berarti nanti kalian bekerja sama dengan tim, kemudian mendiskusikan materi yang nanti setelah ini. Setelah itu kalian mampu berbicara di depan sini bersama kelompoknya. Apapun hasilnya, ya nanti kalian akan menghasilkan sesuai yang kalian sukai. Ada yang suka nulis, maka dengan tulisan boleh yang mapping atau boleh langsung kalian kerjakan di Canva, atau nanti yang kayak Mas Kenji, mohon maaf, yang suka gambar, yang suka gunting-gunting, nanti bisa jadi dia akan bisa buat miniatur rangka gitu ya, dan seterusnya. Jadi boleh apapun, yang penting kalian berani ke depan mempertanggungjawabkan apa yang tadi kalian itu ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Sudah siap belajar? Tidak. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ikuti aba-aba dari Ustaz. Kita akan mencoba namanya mindfulness, jadi kesadaran penuh. Nanti ada namanya dengan teknik stop, ya. Ikuti aba-aba dari Ustaz. Silakan semuanya terjadi duduknya. Duduk senyaman mungkin, ya. Tangannya boleh dia taruh di atas meja, boleh ditaruh di atas masing-masing. Silakan matanya terpejam, kepala tunduk, tidak dijangkakan di meja. Tidak dijangkakan di meja. Oke, Mas Bara, silakan semuanya tarik nafas. Tahan sebentar, keluarkan pelan-pelan lewat lubang-lubang dari lubang-lubang ini. Baik, tarik nafas pelan-pelan melalui lubang hidung, keluarkan melalui lubang-lubang mulut, lubang-lubang gigi, sambil rasakan kalian duduk di atas kursi. Kalian dengar apakah suara dari musik atau suara dari bunyi-bunyi yang sedang berbicara sambil beristighfar. Silakan tarik nafas lagi pelan-pelan. Tahan sebentar, keluarkan pelan-pelan. Terima kasih Mas ya. Gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang coba nih, siapa yang biasanya suka belajarnya sambil nonton? Oke, 1, 2, 3. Baik, nanti silakan grup ke sini ya, sebelah sini ya, kelompok sebelah sini. Siapa yang sukanya belajarnya sambil dengerin musik? Justru kalau sambil dengerin musik, sambil mendengarkan itu lebih paham. Oke, baik, nanti di sana ya, info sebelah sana. Kalau yang sukanya belajarnya sambil mainan, sambil usrek ya, gak bisa diem. Wah, Mas Hendy langsung ngaku. Satu lagi. Oke, baik. Nanti sebelah sana ya, di sebelah sini. Baik. Silakan semuanya menuju ke kelompoknya masing-masing sesuai yang kalian tadi angkat-angkat. Oke, baik Mas. Sekarang kalian sudah di kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang tadi kalian sukai, kalian minati. Nah, ada beberapa sumber belajar yang bisa kalian manfaatkan untuk lebih banyak menggali tentang apa sih yang ada 3 nanti yang harus kalian hasilnya kemudian kalian jelaskan di depan. Yang pertama, apa itu rangka, sendi, otot, dan fungsinya. Berarti nanti kalian dari
sumber belajar yang kalian punyai, misalkan dari video YouTube, dari audio, kemudian dari artikel, dan dari buku paket itu, kamu menyimpulkan apa yang dimaksud rangka, sendi, dan otot beserta fungsinya, gitu ya. Yang kemudian kedua, jenis sendi, otot, dan fungsinya masing-masing. Yang terakhir, bagaimana interaksi antara rangka, sendi, otot dalam menjalankan tugasnya. Jadi hanya ada 3 item pertanyaan yang harus kalian bisa menjawab bersama kelompoknya berdasarkan media atau sumber belajar yang kalian punya. Gitu ya. Silahkan sekarang boleh mulai bekerja dalam kelompok. Silakan. Pastikan tidak ada yang mainan, semuanya harus ikut bekerja sama, berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Oke, silakan.
sekarang waktunya kalian belajar berani menyampaikan pendapat di depan umum, gitu ya. Silakan untuk yang pertanyaan satu, kelompok satu, silakan bisa maju bicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa itu rangka, sendi, dan otot? Jawabannya, rangka adalah struktur tulang yang memberikan bentuk pada tubuh. 2. Sendi, tempat bertemunya dua tulang atau lebih yang memungkinkan pergerakan. 3. Otot, jaringan yang bisa berkontraksi dan relaksasi untuk menghasilkan gerakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan jawaban kami. Ini sendi. Sendi gerak memungkinkan kami melakukan gerakan masing-masing untuk melakukan dan pergerakan. Ada yang mau tanya dari teman-teman? Ada? Oke, ada. Oke, Mas Dendi. Mas Yusi, silakan. Bagaimana jika kita tidak memiliki sendi? Kita tidak bisa menggerakkan koin, spidol atau kartu, dan kita tidak bisa bergerak. Oke, baik. Sudah? Sudah? Mas Dendi sudah? Oke, baik. Silakan Mas Dendi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini akan pertanyaan dari soal. Jawabannya adalah saat kita menggerakkan tubuh secara sadar sama maka otak akan mempertimbangkan bagian muda kita untuk bergerak. Maka dari itu otak membutuhkan bantuan terhadap berbagai kondisi untuk bergerak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus untuk kelompok tiga. Sudah ya. Baik anak-anak, tadi setelah kalian mendemonstrasikan hasil diskusi, sekarang kita coba asesmen formatif nanti berupa fisik ya. Silakan masukkan kode joinnya 08 bisa 08 56 Mas Babi sudah? Mas Kenji sudah? Ini sudah? Mas Ayu sudah? Sudah, semuanya sudah baik. Nah sekarang perhatikan Mas Bas. Ini nanti semuanya dalam satu kelompok akan mendapatkan nilai yang sama. Jadi semuanya harus berkontribusi, berkolaborasi, membantu supaya hasilnya maksimal. Ya, baik, bisa play ya. Sambil melihat yang di display ya, siapa yang paling duluan? Yang di sini.
Baik Mas Mbak, tadi insya Allah nilainya sudah terpampang. Kalian bisa melihat ada kelompok 4 yang begitu kompak dan luar biasa sehingga bisa memimpin di materi pack tadi selalu di yang pertama. Aplaus untuk kelompok 4 dulu. Baik, berikutnya karena waktunya terbatas, baik sekarang kita coba lihat tadi kalian sudah mempelajari apa saja. Nah, minta tolong Mbak Ica dibacakan yang keras. Oke, nah tadi ternyata betapa pentingnya rangka, otot, dan sendi itu dalam membantu peran kita sebagai manusia sehingga kita bisa bergerak. Ya, maka sekali lagi banyak-banyak bersyukur kalian semuanya diberikan organ yang lengkap termasuk rangka, kemudian tulang dan sendi yang lengkap dan normal, gitu ya. Kemudian yang kedua, Mas Deren dibacain keras. Rangka merupakan tumbuhan dari tulang, berfungsi untuk membentuk dan menopang tubuh, serta melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya yang nomor 3, Mas Habis dibaca yang keras. Nomor 3 ini. Oke, Mas Habis dibaca yang keras. Sendi adalah tempat buah yang bertemu dan membuat tulang kita dapat digerakkan. Oke, kemudian yang terakhir Mbak Edin. Otot melekat bagian tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Otot dapat meredam dan memegang sesuai kebutuhan. Oke, baik. Otot dapat meregam dan menegang sesuai dengan kebutuhan kita sehingga kita bisa bergerak sesuai dengan keinginan kita. Baik, berikutnya yang terakhir adalah refleksi. Kira-kira tadi apakah kamu sudah dari belajar tadi ya, proses belajar selama 1 jam, apakah kalian sudah bisa mengenal tubuh manusia? Ya. Yang kedua, apakah kamu sudah bisa menjelaskan tulang penyusun rangka manusia? Ya. Baik. Yang berikutnya, apakah kamu sudah bisa mendemonstrasikan cara rangka menjalankan fungsinya? Ini sudah ada yang kelompoknya Mbak Guna ya tadi bahkan sudah bisa menghasilkan miniatur rangka gitu ya. Yang keempat, apakah kamu menyukai kegiatan diskusi? Ya, yang menerapkan suka ya. Nah, sayangnya ada beberapa anak yang mungkin masih agak canggung, kurang bisa berkomunikasi. Nanti terus kalian di kelas 6 akan dilatih untuk berdiskusi ya, karena sekarang itu kalian harus mampu untuk berkolaborasi dengan orang lain ya, karena sak pinter-pintere wong gak bakalan bisa udah gitu ya. Yang berikutnya, apakah kamu menyukai kegiatan diskusi? Oh iya, apakah kamu senang dengan pembelajaran hari ini? Ya. Baik,
Mbak, setelah ini silakan nanti meja kursinya dirapikan, bukunya dirapikan. Kita akan bertemu besok di yang topik B, yaitu tentang sistem saraf. Ya, jadi ini ada hubungannya. Bagaimana tadi kok rangka tulang bisa bergerak? Jadi ada kabel-kabel kecil yang di tubuh kita yang kemudian dihubungkan ke otak yang akan memerintahkan ketika ada merupakan bentuk dari suatu reaksi gitu ya. Jadi nanti ada besok kita pelajari topik B, yaitu saraf yang merupakan kabel-kabel yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Baik, bisa kita cukupkan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.